Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Ali dan Saya Fauzi Juliansa. kami di sini akan mempresentasikan materi tentang geotermal dan energi laut. Baiklah, untuk materinya akan disampaikan oleh Fauzi Juliansa. Kepadanya kami persilakan. Ya, saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu geotermal. Adapun deskripsi tentang geotermal di sini adalah sistem panas bumi atau salah satu bentuk energi panas dari alam yang dihasilkan dari dalam bumi dengan fluida yang terkandung di dalamnya. Sumber daya energi panas bumi pada umumnya berkaitan dengan mekanisme pembentukan magma dan kegiatan vulkanisme. Mekanisme tersebut diakibatkan karena adanya pergerakan lempeng yang terjadi di batas lempeng. Adapun di sini komponen-komponen ideal geotermal, yang pertama sumber panas. Sumber panas ini merupakan lapisan batuan plutonik yang bersentuhan dengan intrusi magma yang memanaskan fluida di atasnya. Yang kedua, impermeable rock. Impermeable rock yaitu lapisan batuan yang menjadi penutup batuan reservoir sehingga fluida tetap terperangkap di dalamnya. Yang ketiga, ada struktur geologi atau patahan sesar. Struktur geologi merupakan jalur keluar atau masuk fluida ke bawah permukaan bumi menuju zona reservoir. Yang keempat, ada zona reservoir. Zona ini merupakan tempat ditampungnya fluida panas dengan porositas dan permeabilitas yang baik. Yang kelima, ada recharge area. Recharge area merupakan tempat penampungan freshwater atau hasil presipitasi seperti sungai, danau maupun laut yang menyediakan air meteorit. Air tersebut akan masuk ke dalam permukaan bumi melalui rekahan atau patahan yang terdapat pada lapisan batuan. Ada sistem panas bumi bersuhu tinggi. Sistem diklasifikasikan kembali menjadi dua berdasarkan fase fluida reservoirnya, yaitu water dominated system. Terdapat dua sistem yang menampilkan struktur aliran lateral yang dibuat dengan gradien hidrolik yang kuat. Pada sistem low relief dicirikan dengan mata air panas dan kolam air klorida. Cairan panas dapat mencapai permukaan karena variasi topografi yang sedikit. Pada sistem high relief berada pada wilayah kepulauan dengan keberadaan lapisan batuan indesit hasil vulkanisme dan topografi yang curam sehingga fluida klorida tidak dapat mencapai permukaan. Yang kedua, ada vapor dominant system. Keberadaan fumarole, steaming ground dan air panas asam sulfat merupakan ciri khas pada sistem ini. Reservoir terdiri dari uap dengan gas. Uap akan naik ke zona upflow dari kedalaman dan mengalir pada dasar cap rock yang memiliki permeabilitas yang rendah. Pada saat uap mendingin kemudian akan mengalir, terkondensasi dan turun ke zona reservoir dan resirkulasi. Di sini materi keduanya ada energi laut. Energi laut sendiri adalah energi yang berasal dari berbagai gerakan dan
karakteristik air laut seperti gelombang, pasang surut, arus laut, perbedaan suhu dan perbedaan kadar garam. Energi ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena laut merupakan sumber daya alam yang sangat besar dan selalu diperbarui secara alami oleh matahari, gravitasi bulan dan rotasi bumi. Adapun di sini jenis-jenis energi laut seperti energi gelombang laut. Sumber energi ini yaitu gerakan naik turun gelombang laut yang terbentuk oleh tiupan angin di permukaan laut. Cara kerjanya yaitu gelombang mendorong pelampung atau perangkat mekanis di permukaan laut. Gerakan ini diubah menjadi energi mekanik lalu menjadi listrik dengan generator. Contoh alatnya di sini ada pelamis atau sistem tabung fleksibel, ada oscillating water column atau OWC. Yang kedua ada energi pasang surut atau tidak energi. Sumber energi dari yang kedua ini yaitu perbedaan ketinggian air laut antara pasang dan surut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Cara kerjanya, air laut ditampung saat pasang dan dilepaskan saat surut, atau sebaliknya melalui turbin menghasilkan listrik. Yang ketiga ada energi arus laut. Sumber energi arus laut yaitu arus bawah laut yang stabil dan kuat seperti Gulf Stream. Cara kerjanya, turbin bawah laut dipasang di jalur arus untuk menangkap energi kinetik dan diubah menjadi listrik. Keunggulan dari energi ini lebih stabil dibandingkan gelombang. Yang keempat, energi panas laut. Sumber energi panas laut di sini yaitu perbedaan suhu antara air permukaan laut, bisa dibilang hangat, dan air laut dalam dan disebut juga dingin biasanya. Nah, cara kerjanya di sini yaitu perbedaan suhu digunakan untuk menguapkan fluida kerja, biasanya amonia, menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Yang kelima ada energi gradien salinitas. Sumber energi yaitu perbedaan kadar garam antara air laut dan air tawar, misalnya di muara sungai. Cara kerja energi gradien ini menggunakan membran khusus atau elektrodialisis untuk menghasilkan listrik dari tekanan osmotik. Energi laut sangat potensial dan ramah lingkungan, terutama untuk negara kepulauan seperti negara kita ini, negara Indonesia. Namun biaya tinggi dan keterbatasan teknologi masih menjadi tantangan utama dengan riset dan pengembangan lebih lanjut. Energi laut bisa menjadi salah satu solusi energi masa depan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan energi laut. Yang pertama, saya akan membacakan kekurangannya dulu. Kekurangan energi laut yaitu biaya tinggi, teknologi belum matang, resiko lingkungannya besar. Yang keempat, tergantung lokasi. Yang kelima, perawatannya sulit. Kelebihan dari energi laut di sini yang pertama terbarukan dan berkelanjutan. Yang kedua, potensinya besar. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, ketersediaan stabil. Dan yang terakhir, efisiensi tinggi di wilayah maritim. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.